Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kemala Sari Tambunan dari mahasiswi Magister Ilmu Manajemen USU akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Corporate Action. Di sini dengan dosen pengasuh saya, Profesor Dr. Isventi Sadelia SEME. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu merger. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sementara yang lain membubarkan diri. Selanjutnya, pengertian akuisisi adalah pengambil alihan atau pengendalian atas saham atau aset perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan mengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Di sini ada 8 alasan mengapa dilakukannya merger dan akuisisi. Selanjutnya kita akan melihat beberapa keuntungan dilakukannya merger dan akuisisi. Terdapat 5 kelemahan dari merger dan akuisisi. Berikut contoh perusahaan yang telah melakukan merger. Yang pertama ada CIMB Niaga, yaitu merger di bidang lembaga keuangan atau bank. CIMB Niaga adalah hasil dari merger Bank Niaga dan Lipo pada tahun 2018. Ini merupakan penyatuan di mana adanya sebuah bank yang relatif lebih kecil dibandingkan bank lainnya. Bank Niaga dan Bank Lipo melakukan merger dengan tujuan utama agar bisa memperkuat keberadaan mereka dalam persaingan global. Lipo merelakan sahamnya dan menanamkannya karena relatif lebih kecil dibandingkan dengan Bank Niaga, di mana ada perjanjian bagi hasil dengan kesepakatan tertentu yang sebelumnya telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pada akhirnya memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Bank CIMB Niaga. Selanjutnya ada Lipo Group, yaitu perusahaan properti yang biasa dikenal dengan LPKR Lipo Karawaci Tbk. Sebenarnya adalah salah satu perusahaan merger yang terbentuk oleh banyak perusahaan seperti Area Duta Hotel, Siloam Healthcare, Metropolitan Tata Nugraha, dan Anang Adipta Berkat Mulia, yang bergabung dengan LPKR Lipo Karawaci Tbk yang sekarang telah berkembang di ruang lingkup real estate, perkantoran, perusahaan gedung, dan penggalian tanah. Selanjutnya ada contoh perusahaan yang melakukan akuisisi. Yang pertama ada Microsoft yang resmi mengakuisisi LinkedIn dengan nilai 26,2 miliar US dollar atau setara dengan 349,3 triliun rupiah. Sebelumnya tidak ada rumor yang beredar mengenai rencana tersebut. Hal ini diumumkan oleh CEO Microsoft kepada seluruh karyawannya. CEO LinkedIn turun mengirimkan surat yang isinya kurang lebih serupa dengan CEO Microsoft terhadap pegawainya sendiri. Ia menambahkan bahwa dirinya telah mempelajari bisnis LinkedIn dari jauh hari. Ia yakin layanan tersebut bisa meningkatkan kemampuan layanan-layanan berbasis Microsoft, misal pada Office 365. Selanjutnya ada Facebook yang resmi mengakuisisi WhatsApp. Facebook Messenger ternyata berjalan tidak seperti yang diharapkan oleh Facebook, terutama dalam hal jumlah pengguna. WhatsApp mengalahkan Facebook dalam hal tersebut dalam layanan chat yang lebih cepat, sederhana, dan bersih dari iklan. Maka dari itu, Facebook membeli WhatsApp dengan alasan Facebook perlu melengkapi basis data pengguna jaringan sosialnya. Hampir semua informasi sudah diumbar oleh ratusan juta pengguna FB, tetapi ada satu hal jenius yang jarang digunakan, yaitu nomor telepon. Maka dari itu, FB membeli WhatsApp yang akan menyimpan 450 juta nomor telepon penggunanya, dapat mensinkronisasikan dengan basis data yang sudah dimilikinya. Nilai akuisisi WhatsApp oleh Facebook tersebut dibilang sangat fantastis sebesar 19 miliar US dollar atau sekitar 323 triliun rupiah. Facebook mengatakan bahwa WhatsApp akan tetap beroperasi sebagai perusahaan terpisah dan mempertahankan brandnya itu sendiri. Selanjutnya ada pengertian corporate action dan tujuan corporate action. Selanjutnya kita akan membahas 5 jenis corporate action. Yang pertama ada saham bonus, berikut pengertiannya dan penjelasannya. Dampak dari saham bonus.
Istilah-istilah yang terdapat dalam saham bonus. Jenis corporate action yang kedua ada dividen interim. Berikut pengertian dan penjelasannya. Yang ketiga ada stock split, berikut pengertian dan penjelasannya. Pengertian stock split adalah seperti kita menukar uang menjadi pecahan kecil, lembarnya bertambah tapi nilainya tetap sama. Di sini terdapat beberapa dampak dari stock split. Dan yang terakhir ada right issue, berikut pengertian dan penjelasannya. Beberapa tujuan dari right issue. Di sini ada dampak dari right issue. Selanjutnya saya akan mereview jurnal yang berjudul Uji Independensi Kinerja Keuangan Terhadap Kebijakan Right Issue Studi Kasus di Bursa Efek Indonesia. Peneliti terdahulu Yu et al. 2006 meneliti perusahaan-perusahaan di Cina bahwa selama periode 1994 sampai 2002 melakukan manajemen laba menjelang pelaksanaan kebijakan right issue. Selanjutnya ada Ho 2005 mencatat hasil penelitiannya di pasar United Kingdom. Pertama, penerbitan right issue di United Kingdom berbeda dengan di United States maupun pasar lain di mana perusahaan publik menawarkannya terutama pada musim penerbitan ekuitas. Kedua, penelitian berfokus pada dampak yang sehat dari hari pengumuman penerbitan ekuitas tersebut. Ketiga, hanya sedikit bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan kondisi underperformance yang melaksanakan kebijakan right issue maupun penempatan langsung. Selanjutnya ada hasil penelitian, yaitu 4 hipotesis yang signifikan secara statistik adalah variabel DER, growth, size, dan EAT. Hipotesis pertama telah terbukti bahwa terdapat dependensi yang signifikan dan positif antara tingkat hutang perusahaan dengan kebijakan right issue yang dilakukan oleh emiten. Sudah menjadi kewajiban perusahaan bahwa kewajiban atau hutang perusahaan akan dipenuhi dari hasil operasi perusahaan. Meskipun tendensinya rendah, investor seharusnya selalu mencermati informasi mengenai penggunaan dana hasil right issue. Investor harus jeli kalau mau bertransaksi karena seperti penelitian Hartono 2007 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan return saham mengalami penurunan setelah adanya pengumuman right issue. Seperti pula penelitian Sari 2002 yang menunjukkan pengaruh negatif dari right issue.